Selamat datang kembali di Wave Updates. Let's go! Yes. Setelah sekian lama, Let's go! hampir 1 bulan kita menanti United, seperti 1 bulan kita berpuasa ini rasanya. Ini countdown-nya udah mulai tinggal hitungan hari nih. Dan United main di terakhir, main Yeah. day terakhir. Kenapa ya? Ngapain ya ditaruh terakhir ya? Kita udah siap dari seminggu yang lalu loh. Padahal loh. Kasih Nah, awal loh. lebih Kasih cepat awal ya. Udah ya. siap, kita udah siap. Liga Champions nggak main, Europa League nggak main, main kita langsung udah siap. Cuma nggak apa-apa nggak main. Karena kalau main tapi kalah juga Buat apa? buat apa? Ya kan? Di Ma- FA Cup kalah, Ya. di Carabao kalah, di Champions League kalah. Ngapain nonton? Ya, Bikin ngapain stres. melangkah jauh-jauh kalau cuma buat dibantai. Iya, itu makanya. Mending udah libur duluan. Libur aja Pemain dulu. jadi lebih refresh, pemain lebih sehat. Ya kan, udah narik-narikin pemain kemarin dari timnas. Aduh, Ya. banyak banget. Ya, kayaknya. tapi apa yang baru dari United setelah sekitar kurang lebih kita udah memasuki sekitar 20 harian ya? Ya. Tanpa United ya? Yup. Hampir 20, hampir 3 minggu. Yang baru ternyata adalah kontrak Harry Maguire. Akhirnya Deserve? juga. Deserve buat dapat kontrak baru? Waktu itu kita sempat bahas juga ya, Ya. di Wave Updates. Kalau misalnya Maguire nih kalau mau dikasih kontrak kira-kira worth it nggak? Dan gue salah satu orang yang di saat itu bilang perlu di-extend dan perlu dikasih kontrak extension karena memang bahkan musim terakhir pun, musim kemarin pun dia itu such a big part Ya. of Manchester United. Pas di Europa League, habis itu pas ngelawan tim-tim besar. Ya, clutch pas player masih lah ya. Amorim. Clutch player. Ya. Dan juga sosok leader di locker room yang kalau misalnya lo beli pemain yang setara dia, experience-nya, kelasnya, leadership-nya, itu pasti mahal. Dibanding kalau misalnya kita ngasih dia kontrak baru. Dan gue dengar juga kontraknya itu dia pay cut kan. Oh iya. Ya, ngambil istilahnya hometown discount lah istilahnya. Jadi sedikit respect. Thank you banget. Harry Maguire. Ini adalah orang yang Respect dulu banget. dihina-hina semua Ya. fans United loh. Baru aku mau tanya, ada info soal gaji Gajinya. barunya Karena nggak? gaji barunya belum ada rilis ya. Gue berapa. waktu itu baca kalau nggak salah di BBC.com deh. Dia bilang pay cut. Jadi gajinya jatuhnya kelas gajinya atau tier gajinya diturunin tapi nggak dikasih tahu berapa. Nggak dikasih tahu turunnya Kalau sebesar sekarang apa. berapa sih? 180? 180.000 kalau nggak salah. Seharusnya sih tiernya segitu. Sekitar Sebelumnya 200 kan. Ya kan 200 sampai 180 Seharusnya sampai 200. 200 gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah 200 tuh udah sama bonus dan lain-lain. Ya. Bonus kalau di hat-trick apa kalau nggak salah. Terlalu sulit. Terlalu susah dia. Cuman kemarin waktu setelah extend Maguire kan YouTube-nya United upload goals by Maguire so far. Ya. Anjir, ternyata waktu kemarin kita peringkat 15, dia banyak golnya. Banyak loh. banget. Banyak Banyak golnya. banget. Banyak emang. Memang dia salah satu yang menyelamatkan. Kita lupa kontribusi Maguire, not just defensively, tapi dari sisi clutch goals, last moment goals, Yeah. yang mana gol itu bikin kita seri atau gol itu bikin kita Menang gitu. akhir ya. Jadi memang dia itu sosok yang sangat penting di Manchester United dan meskipun kita bakal bahas juga satu orang yang masih belum tekan kontrak, Kobbie Mainoo, gue seneng sih Harry Maguire udah Maguire. extend Ya kontrak. kalau kita bahas soal bounce back-nya dia itu udah banyak banget lah ya. Maksudnya apresiasi terhadap bagaimana Ya. mentalitinya, nunjukin profesionalismenya sebagai seorang pesepak bola. Bahkan waktu itu ibunya sampai turun tangan kayak, lo boleh hina apapun tapi jangan hina anaknya teror sampai Ya. teror. Silakan hina saya, jangan hina Iya, idol betul. saya. Ya. Gitu. Kayak kenal tweet itu ya. Gitu. Dan kalau menurut lo gimana Mas Tama? Ya. Melihat kontrak baru Maguire? 2027 dengan opsi Opsi 1 tahun lagi, tahun ya kepanjangan. menurutku deserve banget dia. Bahkan kalau memang mau 2 tahun atau sekalian kasih sampai dia pensiun, itu masih oke menurutku. Iya, Masih karena- oke menurutku. Gue bahkan mau dia pensiun sebagai pemain Manchester United. Iyalah. Karena yang dia hadepin di Manchester United itu tuh udah banyak banget. Enggak, kita bisa nge-treat Johnny Evans dengan kayak Iya. gitu. Exactly. Kenapa enggak sama Tapi Maguire susah lah gitu? untuk sepak bola yang modern saat ini yang memang sebenarnya
loyalitas itu tuh ya tergantung kedua belah pihak kan, klub Iya. dan pemain gitu. Kadang klubnya yang nggak mau gitu karena ini pemain udah nggak ada gunanya dalam tanda kutip ya. Maksudnya dari sisi usia, Johnny Evans kan dipergunakan itu dia pergi dulu, Iya. baru diambil dan ya memang kontraknya nggak gede gitu secara gaji. Jadi mungkin itu yang akan bisa dialami Maguire, nggak kayaknya susah kalau memang dia akan panjang sampai akhirnya stay di Man United sampai dia pensiun. Susah menurut gua sih. Kalau misalnya pun Maguire tipe pemain yang gue masih mau first team football nih, ya mau nggak mau, Ya, betul. tahun 2 tahun 3 tahun lagi lo nggak Iya. bakal di Manchester United Iya. karena ya bentrok lah istilahnya Iya, betul. Manchester United mau pemain yang bisa first team football tapi yang Ya, bisa compete lah ya. dan juga ada prospek untuk buyback istilahnya, Iya. dijual lagi dan return of investment Iya, lah iya. istilahnya kan. Tapi aku nggak ngelihat Maguire sebagai orang yang seperti itu deh. Iya, benar, Dia benar. punya hati yang sangat besar, Mas. Dia itu bener deh. Nggak dimainin pun oke-oke aja Dia role gitu. modelnya kalau Iya. Nabi siapa role modelnya kira-kira? jangan. Berat banget Nabi. Oh, Ramadan udah lewat ini ya. Kalau mau ini Mama Gufron. Mungkin sekarang Mama Gufron lagi di bawah nih. Dia akan bounce back Bounce sebenarnya. back kayak Maguire nih ya. Iya. Apakah Maguire bisa dibilang legend MU? Good Apakah Maguire legend Man United? 9 tahun kalau dia 9 Ya, ya. 9 Kalau tahun. kalau sampai dia 2028. Anggaplah 2027 ya. Case-nya kayak Casemiro yang opsi perpanjang kontrak 1 tahunnya nggak diaktifin. Nggak diaktifin ya. Ya maksudnya secara yang pasti aja dua musim lagi 2027 1 musim. Menurut lo legend? Jawab dulu Kak. Lo dulu deh coba. Kalau aku di kalangan elite player United dia pasti ada. Oke. Setara berlebihan nggak kalau aku bilang dia udah kayak Rio? Aduh. Setara Rio. Soalnya Rio Ferdinand, Nemanja Vidic tuh bergelimang gelar. Belum Vidic. Menurutku Rio dan Vidic dia another level. Vidic above Rio tapi Oh menurut lo Iya. Vidic di atasnya Rio? Iya. Jadi Rio, maksudnya Kalau di Rio ya. era modern gini Vidic paling dibanding Rio. Iya. Wow. Kalau gua sih personally, kalau Manchester United Evra itu deh. tim Evra ya saya. Evra. mungkin Maguire. gua di bawahnya Evra dikit. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya Manchester United itu tim kecil, dia legend. Kayak misalnya kita Sunderland atau kita Southampton atau Apa? kita Newcastle. Arsenal ngawur. Masa Ya, itu juga bisa. Kalau misalnya tim kecil dia legend, tapi for us karena masa-masa susahnya dan Manchester United dimaki-maki itu pas ada dia gitu. Jadi kayak legend ya. Tapi bukan legend yang sekelas Paul Scholes dan menurut gua Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic, Jabstam belum sekelas itu. aku tahu. Kalau dia namanya ada di jajaran legend mungkin belum, tapi ceritanya gimana dia survive di United dengan semua yang dia alami akan aku ceritain ke anakku. Oh ya, pasti. Akan jadi legacy turun-menurun. Dulu pernah ada lebih kayak gini-gini. Iya. Kalau legend gua sih dengan segala hormat belum kayaknya ya. Belum. Elite player oke lah. Tapi kalau legend berat sih. Memang membandingkan beberapa musim pertamanya dia strugglingnya parah sih. It's hard, Iya. susah. Iya, iya. Kayak Zlatan deh. Datang dengan nama besar. Ya. Tapi Zlatan juga gua nggak bisa Bukan bilang legend kan? Bukan legend kan? Iya, bukan legend kan? Tapi punya cerita yang Iya, kita iya. tuh ada satu ruang untuk mereka tuh di hati kita tuh. Ya soft soft spot lah. Menurut gua sekelas Luis Nani. Kalau untuk orang yang bisa bilang Luis Nani itu Manchester United legend, dia bakal bilang Harry Maguire juga legend. Menurut gua sekelas Luis Nani lah. Iya, Luis Nani. Luis Nani. Luis Nani. 'Cause he Tapi was good. gini. But Cuman misalnya nih, ada Luis Nani datang nih kayak kemarin, berbarengan sama Harry Maguire. Siapa yang akan lebih banyak dielu-elukan? sekarang Maguire lah. Sekarang Maguire. Makanya. Sekarang Maguire. berseliweran di Reels berapa Makanya. tahun berturut-turut itu Harry Maguire. Harry Maguire, man. It's Gua akan menceritakan bahwa ini adalah seorang football player yang memang inilah bukti profesionalitas Yes. seorang pesepak bola. Kalau menurut gue ini nih. Iya. Jadi contoh nyata, contoh yang benar-benar bagus.
Kalau mau ngelihat bagaimana pesepak bola tuh harus menjadi profesional, nah, seperti Harry Maguire. Di dunia modern ya, di Iya, modern betul. football. Kalau ya. aku bakal ngeritain Maguire ketika di posisi aku lagi males kerja. Males berkarya, males bikin sesuatu, aku akan ingat Maguire gak pernah males loh. Iya, betul. Maguire tuh nggak pernah yang namanya ntar dulu deh. Dia tuh selalu ada progresnya loh. Tapi kalau ngebahas legend nih ya, banyak orang yang mungkin bingung Maguire legend atau enggak. Ada satu pemain juga yang tadi gue sempat mention, belum tekan kontrak baru, belum tekan kontrak extension, tapi has the potential untuk menjadi future legend di Manchester United. Yeah. Karena academy player, dan kualitasnya juga kelihatan, yaitu Kobbie Mancunian. Mainoo. Mancunian, Kobbie Mainoo. Ya. Menurut kalian Fucking gimana? Mainoo. Kenapa ya dia belum sign kontrak extension lagi ya? Dia punya bargaining power saat ini, melihat United yang punya kebutuhan akan gelandang Iya. yang memang cukup urgent gitu, dan perannya di musim ini juga Crucial. menunjukkan krusial, dan juga dia menunjukkan bahwa dia bisa bounce back, dia bisa masuk ke sistemnya Carrick. Iya. Pasti dia punya nilai tawar yang lebih besar dari dirinya, jadi sehingga dia kayak masih ngulur lah. Tapi menurutku cuma masalah waktu aja deh. Menurut gue juga, kalau misalnya gue sebagai Kobbie Mainoo, setelah apa yang gue alamin sama Ruben Amorim, gue akan mikir 2 kali untuk sign kontrak extension. Worth berapa gajinya? Round berapa dia? Sekarang berapa ya? Oh, sekarang belum sampai 100 ya? Iya, Belum, karena karena dia masih masih academy, academy ya. player. Dia kalau mau 2 kali lipat, oke menurut. Gua di kisaran 100 sampai 150 masih oke. Ya, under 150 gua. Katakanlah sekarang dia 80, dia mau minta 160. Berapa dia pun. sekarang? Kita 120. Sekarang? Yang barunya. Oh, nanti. Yang propose kontraknya Oh, 120, iya, good. sikat. Good. Gue masih oke. 120. 120. 120 oke. Kok Ineos bagus ya, negotiation power-nya ya? Tumben loh ini. Iya. Ini kalau zaman dulu Woodward. udah 250.000 ke atas ini. Iya, kayak takut kehilangan, Iya, kayak kita tuh Woodward. nggak Aduh. punya, kayak kita tuh nggak punya kekuatan, nggak punya bargaining power gitu Iya, untuk miris. langsung udah segini. Positioningnya jelek ya timnya dulu ya kalau Iya. kalau nekan kontrak dia. Iya. Kalau Dulu, sekarang- sekarang kayaknya dari Oke. Maguire yang dikabarkan pekat, dan sekarang juga Mainoo yang dikabarkan 120.000 pound sterling Oke, per minggu. kalau dia bertingkah kayak gua nggak mau atau apa, nasibnya mungkin kayak Garnacho. Tapi Yakin menurut gua. gue dia nggak bakal bertingkah, Mas. Iya nggak, maksudnya Karena- kalau dianya bertingkah, Iya. mungkin Ineos akan ya udah go on gitu. Dia bisa bertingkah kemarin pas Ruben Amorim. Abangnya yang bertingkah, dianya nggak. Nggak ada yang tiba-tiba middle finger ke fans pas pre-season tour, terus habis itu setelah kalah Europa League bilang kalau misalnya kenapa gua nggak main dari tadi, gua Garnacho. ya maksudnya kayak dia bisa bertingkah sebenarnya pas zaman-zaman Ruben Amorim. But no, training tetap datang ke Carrington tiap minggu, tiap hari, dan ya ngikutin apa yang dibilang sama Ruben Amorim aja sampai akhirnya berbuah juga. Dia di anak bawah. baik, anak baik. Ya, Michael Carrick. So, mudah-mudahan Mainoo cepat-cepat sign contract extension karena potential legend sih menurut gua. 2 atau 3 tahun worth ya. Oh ya, worth. Dan kalau misalnya Ineos pinter, Mainoo tipe pemain yang bisa tuh dapat return of investment. Duit yang lo bayar, lo mau jual Apa yang lagi. kita apa yang kita oke. tuai itu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena Iya betul. tabur tuai. modelnya modern football zaman sekarang kan sebenarnya yang sehat ya, itu tuh kayak Chelsea. Academy players dijual-jualin. Maksudnya Iya. ya kan? Academy players dijual-jualin Tapi dengan harga sehat loh. lumayan. Chelsea tuh sebenarnya secara sirkulasi pemainnya cukup sehat loh. Yeah, very very healthy. Umurnya 5 tahun. Extension. Ya. Oh, iya. Itu Oke lah. itu kenapa 5 tahun. mungkin agak lama karena 5 tahun is a big Udah mikir, deal. ya. Dan juga mungkin Kobbie Mainoo lagi nyari informasi kira-kira ini bakal Michael Carrick minggu Ya, lagi nunggu season itu. depan atau yang lain. Oh iya, dia lagi nunggu keputusan itu juga mungkin ya. Iya, Karena kemarin Karena dia trauma dengan pelatih Yeah, of kali. course. Dia Of course, dia pasti kalau dong. aku tekan kontrak masih dibutuhin nggak? stylenya kayak I apa, see. permainannya kayak apa, formasinya kayak apa. Dia mungkin misalnya bukan Michael Carrick. Apakah pelatih ini bakal bawa pemain di midfield dari tim lamanya Enggak. yang gua nggak bakal dikasih main lagi? Dan banyak kemarin pas Ruben Amorim nge-bench dia lama banget, itu kan banyak yang komplain. Ini lu hilang selama sekitar 8 bulan progression karirnya
player growth-nya Kobbie Mainoo gitu. Sayang banget gitu kan. Itu banyak banget. Paul Scholes, Nicky Butt, mereka komplain semua. Nih Ruben Amorim gimana sih? Ini pemain muda yang seharusnya lo kasih game time supaya dia develop, tapi lo nggak kasih di game time gitu. Jadi dari Kobbie Mainoo pun menurut gua very reasonable kalau misalnya dia harus mikir 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali. Nunggu dulu kira-kira pelatih berikutnya siapa nih? Apakah bakal tetap Michael Carrick atau bakal ada pelatih baru? Ya, itu paling make sense. Ya, why not? Why not? Next one. Kita Gua akan bicarakan, Pak. kita akan ngomongin satu pemain yang ini cukup langka di modern football, di mana era sosial media sangat kencang. Benjamin Sesko memutuskan untuk nggak terlalu terjun terlalu dalam untuk main di sosial media. Mungkin dia posting secukupnya aja. Kayaknya dia punya handler deh. Oh, Buat admin. orangnya admin, Iya, buat megang sosmednya. Ya jadi kalau misal Buat kayak spesialis yang message dia kemarin Silakan. nanya red card, belum dibalas mungkin ya. Sabar. Kalau misal tiba-tiba story nge-tag terus dilihat sama Benjamin Sesko, belum tentu dia. Belum tentu dia. Yang nonton admin bisa aja, atau kalau memang Keluarganya, adik, kakaknya mungkin. Iya. yang DM-nya dibalas juga belum tentu dia. Jadi Iya. nggak usah terlalu tanya hal-hal pribadi. Iya. Jadi Nggak tahu mas saya admin. yang nge-DM minjem duit juga. Bukan dia. Benjamin Sesko ini anak saya gitu ya nggak ada. Anjing kayak nge-DM Willy Salah. Iya. Ya, ini satu fenomena meskipun dia pemain muda tapi nggak terlalu Show off. show off di sosial media, dan dia Fokus pada sepak bola sih itu yang paling penting. dia beberapa pertandingan terakhir juga menunjukkan sebuah perkembangan cara bermain, kemudian terutama produktivitas. Yap. Dia udah nggak ada masalah cetak gol sekarang menurutku ya, Ya. di Benjamin Sesko. Tapi Joint top scorer loh di Manchester United, dia dan Brandon Mbeumo. ya, Oh Joint iya top ya. scorer, tapi 9 goals. tapi man. cukup merata kan, tiga pemain depan kita. Sama Bruno, tambah Bruno. Iya. Oh, tambah Bruno Bruno juga 7. Iya. Sama kayak Kunya. Dan juga Sesko Dia sama kemarin kayak Casemiro bahkan. Casemiro. Dan juga Sesko kemarin sempat mention kalau misalnya dia tuh nggak terlalu suka ya jadwal yang kayak sekarang nih. Jedanya terlalu jauh. Jedanya terlalu lama gitu. Maaf mas, Anda gabung United. Tenang. Season depan nggak bakal kayak gitu kok. Musim depan nggak bakal padat kita, gitu. Padat kita. Padat. Tapi katanya dengar FIFA Matchday di musim depan itu tuh ada yang digabung. Jadi 2 FIFA Matchday itu dijadiin satu sehingga liburnya bisa 3 minggu bahkan hampir 1 bulan. Oh, ada break di bulan internasional. September Oh, ya. break internasional Jadi 2 tapi kali. Oh. tapi ada jadinya nggak ada yang libur lagi gitu setelahnya. Oh gitu. Oh, Ya, akan mantap. ada libur yang lebih panjang lagi dari sini. Iya karena Slovenia lolos nggak sih? Enggak, Enggak ya? enggak. Oh, makin gabut ya. Makin rungsang di rumah. Anjing ngapain gue ya? Iya. Udah nggak main sosmed, ya kan? Ngapain dia? Ini rumornya main sosmed. Apa? Mungkin abis ini rumornya keluar. akhirnya main sosmed. Nggak download Karena nggak PUBG lagi, main. download PUBG, download PUBG. Mabar bre. Mabar Sesko. Oke. Tapi memang pemain profesional pun juga merasakan sentuhannya akan hilang kalau memang ada jeda yang terlalu lama gitu. Dan bukan cuman itu, match fitness juga, kemudian juga chemistry sama yang lain. Pas datang ke Carrington, siapa ya? Dia nggak kenal, udah lupa mukanya. Gitu kan. Tiba-tiba lu. Siapa tahu kan? Terlalu Aneh. lama mas, terlalu 3 minggu banget itu. Kalau tiba-tiba ganti hairstyle, mungkin Ya mungkin lupa. Anjing, Bumu punya rambut. Ya gua kemarin ke Turki, kayak gitu. Tanam rambut. Iya. Kan jeda lama nih gua kemarin ke Turki. Iya. Implant. Ya tapi itulah memang pemain profesional pasti tidak menyukai jeda yang terlalu lama karena sentuhannya akan hilang gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh ininya fisiknya jadinya istirahatnya lebih panjang, enggak juga karena match fitnessnya justru akan turun gitu. Match intensity beda dengan training. Ya. Jelas. Kayak- Lebih agresif. Kayak lebih apa keras. ya yang kalau dipakai itu malah bagus, bukan dianggurin gitu. Barang apa ya? Ya banyak. Kulkas kalau colok cabuk rusak. Betul. Iya, harus tetap dipakai terus Dipakai ya. terus. Printer. Itu yang paling benar. Printer tuh kan tintanya bisa beku kalau misalnya Iya, cartridge-nya. Iya. Ya begitulah. Itu Benjamin Sesko itu kayak printer lah. Terlalu ATK kita ini, terlalu ATK ini podcastnya. Tapi respect sih dengan keputusan dia gak terlalu macem-macem lah di sosial media gitu. Apalagi pemain muda, jadi mungkin bisa lebih fokus dengan apa yang mau dia tuju gitu. Entah untuk United atau untuk Slovenia. Jadi
Benyamin Sesko menurutku kalau mau tetap kayak gini, it's okay. Nggak terlalu main di sosmed. Kita sosmednya MU sendiri aja udah kayak gimana kalau kita lagi menang. Apalagi PL Indonesia seneng banget tuh. Kalau United menang, wah panen konten dia. Enggak, Maguire kemarin tanda tangan kontrak Premier League yang posting coba. Iya, Gila. gokil. Tapi sebenarnya main sosmed itu agak aneh menurut gue ya, kenapa Sesko nggak main sosmed. Karena kemarin tuh gue denger podcast. Jadi ada salah satu eksekutif football di Inggris. Dia itu ngebahas kenapa si Ed Woodward ini tuh sempat lama banget di Manchester United. Salah satu alasannya adalah karena negotiating power-nya dia sama pemain atau sama agent tuh bagus banget. Nah, contohnya adalah pas Cristiano Ronaldo balik untuk kedua kali. Iya. Dia bilang ke Cristiano Ronaldo, jadi istilahnya dia tahu nih apa yang kira-kira bakal ngebikin Cristiano Ronaldo bisa ke Manchester United. Iya. Jadi dia bilang ke Cristiano Ronaldo, kalau misalnya lo balik ke Manchester United, followers lo bakal 10 kali lipat, 20 kali lipat. Dan benar terjadi. Beli Dari- biasanya. istilahnya buat Beli. Disuntik sama beli followers ya. Jadi- itu ada orang-orang dari Vietnam, ada orang-orang dari Kamboja. Kamboja, nggak jelas orang-orangnya. Tapi ya basically dia bilang kalau misalnya negotiating power-nya itu nyari nih, kira-kira apa sih yang orang ini suka dari sebagai profesional tuh apa yang dia cari sebenarnya. Ya kalau dari sisi Cristiano Ronaldo kan followers Fame, dan ya. juga fame ya, makanya itu yang kira-kira aspek yang bisa kita mainkan nih supaya Cristiano Ronaldo bisa datang ke Manchester United. Jadi Sesko apparently he doesn't care about followers, nggak peduli sama Instagram. Kalau lu bagus, bakal linear kok. Bakal Iya, linear. linear kok. Iya. Tenang-tenang aja. Berarti dia jarang ngepost foto-foto dari Google Drive ya, yang Abis main bola. fun football. Abis main bola dia jarang yang minta. Dia langsung di grup. Min, link mana? Link G Drive ini mana nih? Link G Drive. Gitu. Iya, jarang deh, jarang. Oke, next. Kita bahas apa lagi? Ada beberapa rumor terkait dengan bagaimana kepastian dari Michael Carrick, kemudian juga ada kandidat lainnya yaitu Luis Enrique. Ini udah rumor dari beberapa lama juga. Dan yang paling baru? Frances Fabregas. Iya, tiba-tiba masuk radar. Entah, dia masuk sendiri sih. Dia dalam satu sesi dia bilang, gua nggak akan nolak kalau ada pihak United yang nge-approach gua, dia bilang gitu. Nah itu dia lagi mau nge-boosting followersnya dia itu kayaknya. Jadi ngomong kayak gitu supaya Instagramnya naik. Kayaknya ada KPI dari itu agensi Dari Jarum. Iya, dari Jarum. Ini kurang nih engagement-nya nih katanya. Gimana ya caranya? Ngomong MU aja gitu. Harusnya dia ngomong kalau misalnya mau nyari engagement, ngomong mau melatih Arsenal, naik sih. Naik. Gede banget itu pasti. Naik engagement dan naik tensinya. Ya gimana dari ketiga ini? Michael Carrick yang rumornya bakal coba dipertimbangkan juga, dan Wayne Rooney juga sepakat untuk setuju dengan mempermanenkan Michael Carrick, dan juga kalau tidak dipermanenkan udah otomatis nih tim-tim sekelas Nottingham Forest atau yang Bakal ambil. lepas-lepas dari jurang degradasi ini bakal coba approach dia sih Pasti. sebelum musim berakhir. Yep. Ini gimana? Carrick, bukannya Enrique Carrick- atau Fabregas? Bukannya Carrick di-keep sampai akhir musim. Iya, maksudnya maksudnya dia buat udah musim di-approach gitu. Kalau belum ada kepastiannya udah pasti di-approach, dan udah susah untuk ngajak dia di musim depan kalau udah mepet-mepet. Ya kalau dari podcast sebelumnya, aku udah bilang kalau emang nggak ada yang rusak nggak usah diperbaikin. Jadi Betul. it's okay, Carrick aja gitu. Lanjut berarti. Iya. Dan juga dibanding sama podcast kita yang sebelumnya ngebahas manajer ya, beberapa nama udah mulai hilang nih. Salah satunya De Zerbi, Ya, karena udah ke Spurs. udah sama Spurs. Tiba-tiba nongol Fabregas, Tuchel juga udah fix di Inggris. Nagelsmann Bakal- belum nih? Belum. Nagelsmann yang belum, tapi gue nggak terlalu suka loh sama Nagelsmann sebenarnya. The reason why Manuel Neuer Piala Dunia nanti itu nggak bakal main adalah kan karena dia Cocok. nggak cocok sama Manuel Neuer. Bakal tipe-tipe egosentrik kayak Ruben Amorim juga yang bakal istilahnya lo datang, cara lo nge-establish power adalah salah satu pemain terbesar itu lo harus cut, lo harus bench. Taktik mental, taktik leadership yang bullshit menurut gue yang kayak gitu bakal dipakai sama Nagelsmann, gue gak terlalu suka. Oh, tipe-tipe pelatih yang punya konflik sama pemain gitu. Yang Iya. mau nunjukin who's the boss-nya ya. Iya. Ada kayak istilahnya kayak lo kalau misalnya di dunia korporat
gimana nih supaya anak buah gue semua ngelihat gue dan ngelihat gue tuh ada power di sini. Ya, pegang ada kepalanya, taktiknya, ya, pegang kepalanya. Kalau Lehernya dicek. Kalau di klub ada dia pernah kayak gitu. Manuel Neuer. Oh, klub nggak? Tapi Manuel Neuer, kenapa dia nggak bakal ikut Pildun 2026 ini? Karena dia bentrok. Bahkan Untuk jadwal syuting. Betul, syuting. Nggak mau. Bahkan sempat ditanyain juga sama kemarin siapa ya? Voller ya? Dia kan Voller ya? Yang pemain legenda pemain Jerman juga. Rudi Voller. Iya, Jim Voller. Dia bilang kalau misalnya fix ini Manuel Neuer tetap nggak bakal mau balik ke timnas karena Nagelsmann masih di situ. Masih ada Nagelsmann. So, gua nggak terlalu, gua nggak udah, apalagi ngeliat Carrick sekarang ya, gua udah nggak peduli lagi sama sosok-sosok pelatih yang istilahnya mau struggling power dan ada power struggle, ada politik lah istilahnya di squad atau di tim gitu. Udahlah, kayak Michael Carrick aja, lo nggak coach, lo jadi manager, yang penting lo menang, lo dapet results, everything will be okay gitu. Ya, kalau gue sih justru nggak setuju kalau misalnya United nggak dapetin sekelas Luis Enrique. Kalau mau sekelas De Zerbi, sekelas Fabregas gitu, udah Carrick aja. Sama kok. Oh iya. Ngapain Iya. Fabregas juga? Maksudnya ya sama-sama aja Tayarnya, gitu. ya, Belum yang pernah megang klub besar gitu dan juga belum apa ya, belum sustainable lah berapa musim kan. Karena kalau mau kayak gitu ya udah Luis Enrique sekalian. Kalau yang mau top class gitu. Tapi kalau yang middle class ya udah Carrick aja, Michael Carrick aja. Iya, kalau tipe-tipe Nagelsmann atau Fabregas ya sama-sama aja menurut tayarnya dengan Carrick. Iya. Kalau emang betul kata Dita. Kalau mau sekarang kalau nggak Lippi, Bielsa gitu Terlalu ya. tua mas, Lippi terlalu tua. Dinozov, kalian. Lippi. Marcelo Lippi, Terlalu Bielsa, Spalletti, Ancelotti. Kalau Nah, Ancelotti masih oke lah. Oke. Kalau mau sekalian Fabio gitu. Capello, Lippi udah kemana Lippi? Gus Hiddink. Tengok setan dipimpin Gus. Jadi kalian Carrick. Kita Ya Carrick- kalau iya, kalau iya. saingannya Fabregas, De Zerbi atau nama-nama kayak ya pemain pelatih muda gitu, kayaknya sih Iya. udah Carrick aja. Tapi Fabregas bakal jadi apa? Primadona bursa transfer Ya, sebenarnya. betul. Komo bagus banget soalnya. Como lagi bagus, entah dia memang mau extend di Como atau pindah ke klub lain pasti akan jadi berita. Kalau gede. gue jadi Fabregas sih extend di Como ya. Kayak dia terlalu ngapain harus langsung ke klub besar gitu. Cuman ini Arteta banyak yang bilang kayaknya udah waktunya Fabregas deh gitu. Ya, biarin. Banyak fans yang ini kalau Nah, Arteta tapi Liga Inggris juara kan, Arsenal juara Liga Inggris, jadi Arteta kayaknya stay. Oh iya. Wah, Kayaknya sih. berita baik untuk kita. Sampai ketemu Arsenal musim depan. Iya. Jadi we're all Carrick Ya, in. menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya, siapa kira-kira pengganti atau mending memperpanjang Carrick aja gitu. Dan transfer updates Yang terbaru ada dari Manuel Ugarte. yang akan dijual katanya Sudah banyak peminat, sudah banyak Juve, Aston Villa, Newcastle, Galatasaray. Ini tim-tim yang selain Juve ya, kayaknya ini setara nih Villa, Newcastle. Tapi dengar-dengar emang Newcastle yang paling ngebet. Karena Tonali. kemungkinan cabutnya Tonali atau Gumares Bruno, tuh ya. itu kenceng. Ya udah ini aja tukar tambah aja ya. Or tambah, swap deal sama Tonali atau Iya. Gimares. Yang penting gua nggak mau lagi. Tambah Ugarte Dalo. di tim. Tambah Dalo. Ugarte Kasih tambah Dalo Dalo, gitu. Tonali boleh deh. Sebagai pemanis. Bisa Kayaknya bertahan. Newcastle paling cocok tipe pemain Malaysia, Mas. Oh, itu bagus. Cocok sama Eddie Howe itu. Kayak benar-benar kemarin ada videonya dia Matius Cunha Aku sama tahu. Bruno Main juggling atau apa main ya? juggling atau masukin bola ke gawang, bolanya lewat, gawangnya di depan gitu, diketawain sama Cunha sama Bruno aja. Malaysia. Aduh, Tyler malah. Cuman dia katanya untuk bursa transfer musim panas dikasih value sekitar 35 juta pounds. Ah, Ini Kemurahan. menurutmu kemurahan. Murahan. Oh, masterclass ya, Ugarte ya. ya kan dia beli 60 juta dolar. Iya, makanya itu gua selain di situ. 50 juta Gua selain di beli. situ. Datang ke sini makan gaji, terus pas jualnya murah banget. That's the problem I have with Ugarte. Lo datang ke sini nggak kontribusi apa-apa, pas lo pergi sekarang lo kasih kita cuma 35.
kita harus beli midfielder lagi, harus beli left back lagi, harus Belum beli lagi center kalau back dia lagi. main banyak kerugian yang kita alami loh. Makanya jadi kayak Iya kalah. Kartu kuning bayar, kartu kuning kan bayar, kartu kuning. Kan ada mitos kalau emang mau dikejar sama musuh, misal udah unggul nih. Kalau emang mau dikejar masukin Ugarte. iya makanya Waktu lawan Southampton yang 9-0 juga itu kalau masukin Ugarte sama tuh. sama juga. gitu. Anjing seru jadinya. Padahal Southampton-nya udah main 9 orang gitu kan. Kok jadi deg-degan ya gue? Jadi deg-degan. Kok jadi nggak pasti kayaknya, bimbang. Ya Ugarte 35 juta. Kayaknya sih kalau kita tahu harga ininya ya, belinya 50 juta pound sterling. Dari PSG, Iya, itu sih masih masuk akal dengan usianya 25. ya. 24, 25 ya, sekitar segitu. Jadi kalau misalnya kita lihat prospeknya, ini harga yang wajar. Scott McTominay juga seharga gitu. Ya Tapi kan? dengan performa dia musim ini, itu best deal loh. 35 daripada daripada enggak maksud gue. Iya. Gue sebagai buying team, kalau misalnya lagi mau beli, gue nggak bakal beli Ugarte di atas 35 sih. Worth-nya emang segitu. Iya. Harganya emang segitu. Karena Gue takutnya malah 25, 20. Pasti bakal ditawar. Iya, ditawar. Pasti bakal. 20, 25. Ya. Tapi kalau mau ada opini untuk menguatkan biar nggak ditawar, Ugarte itu cuma salah tim aja menurutku. Iya. Dia nggak Iya. cocok dengan gaya main Tapi United. levelan Newcastle, levelan Villa tuh bisa kayaknya dia. Pokoknya kalau Squad tim-tim, player lah. ya Squad tim-tim player. yang main fisik, Ugarte seneng banget ini. Iya. Karena dia emang tangilnya ada. Pesek lu gitu main fisiknya. Main fisik. Pesek lu. Kalau ketawa ditinggalnya, ya gitu. Main fisik. itu menurutku tim-tim sekelas Newcastle, Aston Villa kata kalau mau Leeds, Iya, dia bisa. tim-tim yang Everton. Iya, Everton bagus kalau Iya. Tukar sama Garner. Garner. Iya, no. Tukar sama Garner. Garner pasti tuh gua. terlalu visioner, terlalu flashy, terlalu teknikal untuk Kayak Bruno malah Everton ya Kayak kan? Bruno ya. Enggak, kalau untuk Everton terlalu teknikal, udah masuk ya balik lagi aja tukeran. kayak didengar anjing, nggak akan didengar orang Everton ini. Oh iya, siapa tahu mau yes nonton. United gue katanya. United way. Ya menurutku dengan performa dia sekarang dan akan jadi salah satu penjualan terbaik United. United nggak pernah bisa jual pemain di atas 30 atau Ya. jarang banget loh. Ya, ya. Terakhir Garnacho berapa? 50 kalau nggak salah Garnacho. Garnacho 50? Iya, 50. Bagus kan? Bagus. Bagus ya? Karena muda. Muda dan Gizi memang yang Goblok banget Chelsea. Goblok banget Chelsea. si siapa namanya? Rashford bahkan salah satu Iya, tuh, lulusan Rashford terbaik gimana tuh? akademi kita 30 juta itu juga masih nggak mau dibeli. Insya Allah. Itu juga masih nggak mau dibeli. Buset, harganya Mampus harus lu diskon kalah lagi. sama Atletico kan. Tawa 30 juta. Ya, tapi kalau melihat Nah golin loh, meskipun offset. Iya. Semalam tuh Rashford. Menurut lo dia down nggak sih mentalnya kalau misalnya kayak gitu? Nggak, Ini, dia mau. dia dengar kabar Barcelona, gue udah perform bagus nih di sini nih. Setelah bertahun-tahun di Manchester United yang menurut dia itu nggak jelas arahnya kemana, gue akhirnya udah settle di sini, gue perform, tetap nggak mau dibeli. Pinjem aja terus. Kalau menurutku, aku tahu posisi memang Barcelona itu klub miskin ya. Makanya. Nggak akan ada, susah duitnya. Tapi Ya, kalau misalnya dipinjam lagi gimana? Dia mau nawar minjem lagi. nawarnya pinjaman lagi. Iya, pinjem lagi. Atau balik. Menurutku balik lebih kepake ya. Potong gaji dong. Iya, Iya. 300.000. Dia pemain termahal di Iya, gaji termahal kita. dia. Gini deh, kalau Barcelona nggak mau bayar cash, Ya. balikin ke United tapi Barcelona tetap bayar gajinya. ayo gimana? Ayo. Berarti dia tuh kemarin option to buy ya, nggak yang mandatory ya. Mandatory. Iya, Bukan. option to buy. Batas sampai Juni 15 untuk harga 30 juta itu. Oh, kalau Kita harus renegosiasi ulang. lebih bisa naik. Negosiasi Bisa naik, bisa negosiasinya. turun. Nah, cuman kan nggak mungkin mau bayar lebih dong. Iya, bisa naik, bisa 30 turun, aja ya. susah. Dia juga nggak mau kasih turun. Ya. Tapi good move lah dari United dengan nahan untuk nggak buru-buru udah perpanjang pinjaman aja gitu. Karena dengan kayak gini berarti kan United ngeluarin statement gua nggak mau di bawah 30 juta dan nggak mau dipinjam lagi gitu. Berarti kan ini akan membuka peluang bagi klub-klub lainnya yang punya minat terhadap Rashford itu tuh Untuk kayak
ngasih pressure ke Barcelona, Barcelona, iya. gitu. Lo nggak mau, gue yang Iya, ambil. gue yang ambil gitu. Karena nilai angkanya udah keluar terlalu umum, bro. Iya, 30 juta untuk Oh, Marcus 30. Rashford. Gue yakin juga Barcelona kenapa nggak ada duit buat beli Rashford, karena ngebayarin gajinya aja udah mahal. That's Iya. one of the reasons why. Iya. Kita pun di Manchester United kayak, aduh nggak deh. Lo kalau mau lo ambil aja nih, tapi gajinya lo bayarin. Karena memang the most expensive player, 2 pemain dengan gaji termahal di Manchester United per summer ini, itu either mereka di loan lagi atau cabut ya kayak Casemiro. Casemiro cabut. Rashford kalau mau diambil sama tim lain, Sancho bayar udah gaji lagi full. cut off, udah Sancho udah hilang. lewat. Jadi itu gaji-gaji gede udah cabut tuh. Ya. Jadi menurut gua kalau gua sih dengan nggak mungkin dia bakal minta pay cut. Nggak, maksudnya nggak kayak Maguire, dia nggak mungkin terima pay cut. Kalau misalnya disuruh Ya, susah. gaji lo dikucilin, dia nggak bakal Nggak mau. mau, iya. Karena kalau misalnya dia mau balik ke Manchester United, realistically dia bakal jadi squad player. Dia nggak mungkin replace menurut gue ya, Matheus Cunha, Iyalah. Sesko, Mbumo, yang season ini di tengah pergantian pelatih dan apa segala macam dia perform bagus banget. Meskipun Carrick udah bilang kalau misalnya he would love to have Rashford back di Old Trafford. Tapi nggak realistis dia balik ke Manchester United. Satu-satunya pilihan yang bisa dipilih Marcus Rashford adalah untuk di loan lagi. Ya, Tapi mungkin di klub lain. kayaknya dia bakal di loan, mungkin kalau nggak laku-laku ya, di loan sampai akhirnya Sadar. dilepas gratis. Sampai akhirnya sadar. Sampai sadar. Sampai Sampai kontraknya akhirnya habis. kontraknya habis. Iya. Jadi Oh. United nggak bayarin gajinya ya, at least itu. Iya, maksudnya sampai dia sadar kalau emang lu mau balik United ya, lu harus nurunin ego lu. Lu harus membesarkan hati lu. Kalau misalnya dia ngabisin kontraknya di Manchester United dan dia pindah dengan free istilahnya ya. Di tim itu pun kan dia harus negosiasi kontrak kan. Gue yakin nggak bakal ada yang mau bayar 350.000 pound sterling per minggu. That's the realistic. Karena dia udah tua. Gak ada 27, 28. nggak ada selling value. Tua Maksudnya mah kayak- kokoh. Iya makanya, dan dia kokoh. Tua mah kokoh. Dia mah 27 masih oke lah. Tua mah kokoh. Dan dia nggak ada resale value. Jadi kayak gue juga bingung yang di otaknya Rashford ini apa gitu. Dia tahu dia tuh sekarang kalau misalnya dia mau pindah klub, mau di loan sama tim lain pun harus di tim-tim gede yang berani bayar Iya. gaji dia yang gede. Tapi tim-tim mereka pun nggak mau, tim-tim kayak Real Madrid, Barcelona yang besar-besar nggak ada duit buat bayarin lu gitu. Ya kalau dia tetap dengan pendiriannya dia, ya dia akan berakhir di Arab menurutku. Pak harus. Jangan berakhir di Arab. Most likely. Al Hilal or ada satu lagi yang biru. Al Nassr. Al Nassr. Al Nassr kuning, Al Hilal biru. Al- Iya, sorry, kebalik. Iya. Buat Rashford menurut gua sih kalau gua jadi Ineos dan gua sebagai fans Manchester United juga, gua pengen cepat-cepat selesai dengan saga dan problem Marcus Rashford ini. Karena ada kemungkinan dia balik. Kalau dia balik, locker room bakal kayak gimana nanti? Mau nggak dia off the bench? Kalau misalnya pun dia off the bench, bakal banyak yang komplain, lo pemain dari bench, tapi gaji lo paling mahal di sini. Setara Casemiro aja, gajinya semahal Rashford, dia starting loh every game this Ya. season. Cuman nggak tahu ya. Ini Open, kayak istilahnya kita tuh bakal open untuk kritis, untuk dikritik sama pandit, sama fans, sama rival, sama haters. Gue males jujur, gue males sama masalahnya Rashford ini. Best case scenario, abisin kontraknya, let him go for free, udah, let him Iya. be somebody else's problem. Iya, itu iya. sih yang paling mungkin ya kalau misalnya nggak ada yang mau ngambil 30 juta karena gajinya yang terlalu mahal gitu. Cuman kalau aku kayak dulu aku pernah bilang penasaran gimana Sancho kalau masuk ke timnya Amorim. Nah, aku ada rasa penasaran itu gimana kalau Rashford masuk ke timnya Carrick ini. Ya, kalau misalnya Rashford akan masuk ke timnya United, misalnya stay gitu, itu akan mengurangi jatah belanja United untuk lini Winger, depan iya, kayaknya. Karena gajinya dia akan jadi pemain dengan gaji termahal. Enggak, let's say kita lupakan gaji lah. Dengan skemanya Carrick yang sekarang, menurutku Cunha dengan pelapis Rashford atau Benji dengan backupnya Rashford di depan. Oh. Yang maksudnya yang dibilang sama Mas Dia itu benar, iya. Sebagai lapisan Cunha itu bakal keren banget, dinamis banget. Bayangin, lu sebagai left back, lu sebagai right back, ngadepin Cunha 70 menit, tiba-tiba yang datang fresh legs, Rashford, kan malas juga gitu.
Tim apa yang mau kayak gitu? Tapi lu gajinya 350.000. 300.000 Dan di jatuh bangku cadangan. dan gitu. jatuhnya kita nggak bakal bisa beli berapa kira-kira? 3 midfielder, Iya. 2 defender, Delete nggak tahu kapan bakal balik, 2 left back, 1 buat ngelapisin Luke Shaw, 1 lagi buat main cup games kayak Carabao, kayak FA Cup. Banyak sebenarnya yang kita harus belanja. Kalau misalnya right back juga. right back juga best friend kalian perlu dilapisin. Dalo masa ngarep sama Dalo main di Liga Champion juga. Makanya gitu. Jadi kayak Bro, Dalo tuh selalu available, bro. Tenang aja. Best ability is availability, betul. Tenang aja. Itu kuncinya Dalo itu. Betul. Itu yang dimaksud. Gue ngerti maksud lo. Kalau misalnya Rashford balik, kita nggak bakal bisa beli Elliot Anderson. Selama ini mimpi kita apa sih? Elliot Anderson, Wharton, borong aja kali dua-duanya, gitu kan? Paling cuma dapat 1. Nggak bakal bisa. Kalau Rashford balik nggak bakal bisa. He needs to go on loan karena plan yang lagi dibikin sama Ineos dan Manchester United itu lebih jauh dibanding karirnya dia dan prospeknya dia sebagai pemain bola. Menurut gua. Ya, Ya, kita lihat aja ya nanti fair to be, apakah ya. akan berlabuh kemana Marcus Rashford dan juga Manuel Ugarte, atau di musim depan kita akan melihat mereka masih ada Aduh. di bench United. Ya, Ya. jadi kira-kira menurut kalian opsi terbaik dari kedua pemain ini apa? diapain ya? Ya, tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk nonton Wave Updates, kemudian juga nanti akan ada live reaction kembali. Kangen sekali. Tapi sabar dulu, masih di hari Selasa dini hari. Senin malam ya. Iya. Silakan nanti temenin kami untuk nonton United comeback dari liburan ya. Yes. Kita akan lawan Leeds di 14 April ini. Home atau away? Home. Home. Wah, menang Home enak game. nih. Home game. Ya udah kalau gitu sampai jumpa lagi di Wave Updates episode selanjutnya. Bye bye. Ya.